sana waktu itu ada Mbak Ulin, Ustazah Ulin, anak saya. Kita kumpulkan, kita dirikan TK, muridnya ada 9, Ashabibunal Awalun, termasuk istrinya putrinya Mas Supriyana waktu itu murid pertama. Langsung daftar semua. Kita tidak menyangka kita hanya punya aset anaknya jamaah yang ngaji ke Abi waktu itu di pagi itu, dan sekolahnya kontrak di rumahnya Haji Taufik di Pasar Kembang. Kemudian Mbak Rukiah, kita tidak punya apa-apa. Waktu habis taklim Abi, saya ngumumkan, jamaah sekalian yang punya mainan di rumah tidak dipakai silakan sumbangkan ke LPI. Jadi kita dulu beli mainan anak-anak TK itu leles. Kemudian Mbak Rukiah, ya, Mas Komar, kalau manggil saya itu Mas Komar di kali Kepiting, timurnya pondoknya Ustadz Miftahul Ahyar itu, ya itu kali Kepiting. Ini ada sekolah ditutup. Terus akhirnya saya cari mobil pickup, saya supiri sendiri, saya angkut meja-meja dampar-damparnya itu untuk menjadi cikal bakalnya TK Wildani 1 ditempel Sukorejo Gang 1. Waktu itu kemudian berjalan, saya dibantu Ustadz Thohir, Ustadz Arif waktu itu masih di kesekretariatan yayasan. Kemudian saya sodok kualangan karena saya ya di Dapuk waktu itu menjadi ketua LPI atau bahasa kerennya sekarang direktur. Ya kalau dulu itu benar-benar direken batur. Karena yang ngajar, ya nyupir antar jemput itu dari Pasar Kembang itu sampai Candiloka Sidoarjo. Jadi kalau pulang sekolah itu sampai Candiloka itu jam 5 sore. Ya, jadi saya sering pulang itu ya habis maghrib, kadang menjelang isya itu, Masya Allah, itu karena hanya Abi dawuh wis wayai. Kemudian berjalan, saya kalau waktunya kerja bakti di ngecat sekolah itu sama Ustadz Thohir itu ya digraji-graji dewe, itu diri sendiri. Masya Allah, kita waktu itu tidak kenal lelah. Kemudian setelah itu habis taklim lagi hari Jumat tahun 2000 Abi dawuh begini pagi-pagi, wis wayahe duwe sekolah dewe. Kalau saya ingat Abi seperti itu berarti ini. Terus habis itu taklim, kemudian habis taklim saya dipanggil, ini jasanya, kita punya LP itu jasanya Jamaah Usroh. Ya, saya diajak, ya, namanya Pak Aris, kemudian ngajak ngomong saya, katanya saya 10 menit. Iya. Terus diajak ngomong, ini ada sekolah mau dijual sama pemiliknya, tukar guling wis. Jadi pengurus yayasan itu sudah pada beli tanah di daerah barat Surabaya, termasuk Lidah dan Balas Klumprik sana. Kemudian kedengaran orang keputaran pasar kecil itu kemudian ngomong ke saya, terus sama Ustadz Negeri. Kemudian akhirnya nelusuri siapa pemilik yayasan itu, telusuri, ngomong satu, akhirnya ada 3 yang mendukung dan semua pengurus ini takut pada 1 orang, ya, di keputaran itu. Akhirnya tukar guling itu gagal, kemudian akhirnya alih nazir dan nazirnya ke Abi. Ya, itulah cikal bakalnya
kita melanjutkan punya sekolah dari SD Islam Ghufron Fakih di Keputran. Jadi ada yang masih ingat Masjid Said Abbas itu adalah dulu musola kecil. Waktu penandatanganan malam itu alif nadir, Abi dawuh musola ini bapak-bapak angsal didadosaken masjid. Nggih, niki kula angsal artos saking Abuya 300 juta untuk dibangunkan masjid di Indonesia. Angsal dados masjid angsal. Nah, terus habis itu terus kemudian habis taklim pagi juga, habis penandatanganan itu taklim di Pasar Kembang, Abi dawuh ke saya, wis nang golek tangan gawe bongkar sekolahmu, katanya begitu. Saya bingung, gak punya kenalan, gak punya apa-apa. Ya, di hari Jumat pagi itu kemudian suruh kondisi Keputran SD Ghufron Fakih itu kondisinya ya seperti kandang ayam, karena di sisi ini dipakai rombongnya orang jualan rokok, orang jualan macam-macam. Sana itu pinggir sebelah timur itu tempatnya kandangnya ayam orang kampung. Akhirnya Abi suruh bongkar. Abi sudah jauh begitu itu saya sudah tidak bisa tidur. Akhirnya dibel. Nah ini yang ngebel jasanya sangat luar biasa. Siapa dia? Ustadz Jabir. Jam 9 malam saya dibel. Ya, dibel itu ya, Pak Komar, ini ada uang 10 juta, 3 juta sodako, dan yang 7 juta hutang. Bayarnya nanti kalau ada. Bayarnya kalau ada. Akhirnya uang 10 juta itu ya untuk bongkar gedung SD Ghufron Fakih. Habis sudah rata dengan tanah, pakai pondasi, uang 10 juta habis. Kemudian dibantu lagi, alhamdulillah saya sempat jalan-jalan janjian sama Mas Andi Wahyu di Jakarta. Kemudian saya ke Bintaro, di sana ditemui Mas Andi. Ya Mas, kamu pulang, insya Allah nanti dapat gitu. Insya Allah sudah kita usahakan nanti dapat. Akhirnya SD Gilmani Pasar Kembang dapat bantuan blok grand 20 juta. SD Ghufron Fakih Keputran juga dapat bantuan 20 juta. Jadi 40 juta waktu itu untuk membangun SD Gilmani Ghufron Fakih. Akhirnya major. Saya 1 tahun itu kepala sekolah SD Ghufron Fakih, Ustadz Arif SD Gilmani di Pasar Kembang. 1 tahun, anak-anak sisanya SD Ghufron Fakih itu sekolah di Musola Muhajirot selama 1 tahun pembangunan. Nah itu cikal bakalnya. Akhirnya merger, inilah saya akhirnya royok-royokan. Mana Ustadz Arif? Royokan moh dari kepala sekolah. Nah, jadi engko nek merger awakmu yang sing dari kepala sekolah. Ustadz Arif bilang begitu. Enggak, sampean aja. Iki nek aku tetap bertahan di sini pasti saya yang jadi kepala sekolah. Akhirnya saya ikut kerja kontrak. Waktu zamannya Adi Sasono saya melarikan diri ke Bondowoso ya selama 3 tahun di sana, tapi sambil membina sekolahnya teman-teman, termasuk rintisan sekolah Al Azhar miliknya Ustadz Faizin, santrinya Abi Iqyat yang di Wonosalam di sini, kemudian yang ada di Tambak Boyo Tuban, yang ada di
apa namanya, Kebumen ya, dan beberapa rintisan itu di Wates Kediri, termasuk ya Al-Azhar Tulungagung dan seterusnya. Itu barangkali Ustazah ya, apa yang didhawuhkan Abi, kalau panjenengan sudah set maka jalani. Jadi insya Allah Abi kalau sudah dawuh wis wayahe itu pasti sebentar lagi apa namanya akan terwujud. Itu ya apa namanya, ya karomahnya Abi dekat sama Abuya. Seperti itu. Ini saya rasakan. Saya juga bukan santri pujon, juga bukan santri yang bisa baca kitab. Ketika saya oker-oker itu di Keputaran itu ada buku hijau akte jual beli itu murad marid. Itu apa namanya, wakaf dari istrinya, atas nama istrinya Pak Yatimun. Tak pegang. Ini siapa yang menempati ini, saya gitu kan. Waktu itu saya ngomong Pak Jabir, terus kemudian waktu itu kemudian saya matur Mas Jabir, sing menganti tak tunggu ani. Nah itu kemudian ya nggak apa-apa. Akhirnya saya matur Abibi, ten menganti niku kula sae napa mboten? Api, langsung saya berangkat ke sana sama istri. Itu kontrak saya yang terakhir. Akhirnya saya menunggu rumah wakaf, tanah wakaf yang ada di Menganti. Itu ustaz-ustazah sekalian. Kemudian tanah yang ada di Kedintang itu membangunnya itu juga dari jamaah usroh yang paling banyak, khususnya lantai 1 dak itu dulu semuanya kerja bakti. Tidak ada apa jenenge itu molen itu belum ada ya. Nah semuanya dak 1 SD Gilmani sama dalamnya Abi itu semuanya kerja bakti ya. Jadi dulu tidak ada molen-molenan ya, semuanya kerja bakti. Diawali dana berapa? Waktu itu diumumkan oleh Ustadz Imam Mawardi, itu kita mulai dana membangun sekolah di Kedintang itu hanya 14 juta. Itu berani ya, Masya Allah. Panjenengan nanti kalau punya apa namanya alhamdulillah sudah rawuh ya, punya keinginan untuk di jalan dakwah seperti tadi Ustazah Ani mengatakan, semuanya berangkat dari pokoknya ikhlas, bimbingan Abi, jalani, insya Allah akan